Oke, sekarang tanggal 10 Desember jam 22:22. Jam 10:22. Oke, udah lama. Aku banyak utang untuk nge-upload. Oke, jadi langsung saja bismillahirrahmanirrahim kita gacha hari ini pick one. The number of good subset. Langsung hard. Oke, gak apa-apa. Ini materi ke 1994. The number of good subset. You're given an array, an integer array nums. We call a subset of nums good if its product can be represented as product of one or more distinct prime number. For example, if num 1, 2, 3, 4, 2, 3, subset. We call subset as a product of one or more distinct prime number. With product 6, 6, 3, 3. 1, 4 are not subset respectively. Wait. Coba distinct prime number. What was that means? Bilangan prima yang berbeda respectively. Jadi tuh dikasih integer array namanya nums. Ini tuh bisa dibilang nums yang bagus jika produk wait let's see. Hasil perkalian. Aduh, ini tuh perkalian, hasil kali. Oh iya, jika perkaliannya itu wait jika perkalian dapat dinyatakan sebagai hasil perkalian satu atau lebih bilangan prima yang berbeda satu or more distinct prime. Intinya distinct prime. Nomor prima itu yang nomor yang nggak ada hasil baginya nggak sih? Bukan, yang nggak bisa dapetin hasil kali nggak sih? Kayak for example, if nums 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 are good subset with product 6 2 kali 3 6 2 kali 3 dan 3 sama dengan 3 respectively. wait 1, 4 dan 4 are not good subsets with product 2 and respect 4 2 respectively. Distinct hasil kalinya itu nggak sama. Gimana sih? Return the number of different good subset in nums modulo 10 akar. Return the number of different good subset in nums modulo 10 akar 9 tambah plus 7. A subset of nums in any array that can be obtained by deleting sums, possibly none or all, element from 2. Two subsets are different if and only if the chosen indicate to delete are different. Example dulu deh kayaknya. Bentar. Subset of num di array apapun yang bisa di-obtain by deleting some element from nums that can be obtained. A subset of nums in any array can be obtained by deleting, bisa didapatkan by deleting some or some element from nums. Two subsets are different if and only two subsets are different if and only if the chosen indicate to delete are different.
Paham tapi nggak bisa mikir, sorry. Dua subset berbeda jika dan hanya jika indeks yang dipilih dan untuk dihapus berbeda. Jika indeks yang dipilih untuk hapus berbeda, ya kalau indeks yang sama yang gitu lagi dong. Two subsetsnya ya berarti nggak boleh subset yang sama. Two subset are different if and only if the chosen indicate to delete are different. Yang dihapus, elemen yang dihapus. Example 1, inputnya numsnya itu ada 1, 2, 3, 4, outputnya 6. Explanation, the good subset are wait, ada. The good subset are 1, 2, product is 2, which is the product of distinct prime 2. Ya 1, 2, 3, product is 6, which is the product of distinct primes 2 and 3. Bentar. Wait. Kan katanya yang menghasilkan nomor prima yang berbeda. Karena 1 kali 2 sama dengan 2 itu sendiri udah bilangan prima. Itu 1, 2, 3 produknya tuh 3, which is 1 kali 2 tuh dulu deh. Hitungnya gimana nih kalau berurut begini? Product is 6, which the product of distinct primes 2 and 3. By deleting some or possibly none or all. Okay, product is 3, which is the product of distinct prime 3. Product is 2, which is the product of distinct prime 2 ya. Product is 6 is 3. Kurang paham. Oke. Bentar. Di sini tuh bagus karena 1, 2, 3 itu bilangan prima juga, sedangkan 4 itu bukan bilangan prima, bisa dihasilkan dari 2 kali 2 ya kan. Terus di sini outputnya 6. Di returnnya the number of different good subset in nums modulo apa ini, mod dari 10. Return the number of different good subset in nums modulo 10 pangkat 9 tambah 7. Kayaknya itu kalau gede ya kayaknya sih, kayak suka kayak gitu soalnya. Example 2, cobain langsung ke sampel lagi, balik lagi. Inputnya tuh 6 sisi ini ada 4, 2, 3, 15. The good subset product is 2 karena dia distinct prime, 2, 3, 6 karena 2 kali 3 sama-sama 2 dan 3 ini udah distinct prime, terus 3 dikali kan tadi dikali kan minta dikali, nggak tahu sih maksudnya produk tuh maksudnya kali atau hasil. Ya hasil itu kali 3 hasilnya 6. Product is 6, terus product is which the product of distinct prime 2, 3, dan 5. 2, 3, dan 5. Ini 15 coy. 15 bisa didapetin dari 3 kali 5. 15 tuh produk dari 30, which is the product of distinct prime 2, 3, dan 5. Oke, 3 kali 5 kali 3 15 kali 2 30 gitu kah
Kayak gini. Lihat dulu deh. Product of 3, which is a product of distinct prime. 15 is which product of distinct prime 3 and 5. The good subset. Coba kita pelajaran lagi jumlah subset yang baik. Subset, apa itu subset? Coba kita cari. Apa itu subset dalam pemrograman? Kayaknya kodenya ke Google aja. Apa itu subset? Wow, Anda yang melihat ini pasti gemes kayak programmer mana sudah 2 tahun 3 tahun masih tahu apa itu subset. What the hell. Gitu. Proper subset itu is a set of A that contains some but not all element of set B. Ya, aku taunya gini sih, subset itu ya kayak array, apa ya? Ya, sebagian set dari, ya gitu sih taunya sih ya. Kalau di sini dibilang subset itu yang kayak diagram gitu ya kayaknya. Iya, kayak array sih. Kalau di matematika subset, kalau di pemrograman tuh array sih kayaknya kan. Jadi gini, you are given jadi dikasih array namanya nums. Kita bakal nge-call subset of nums yang dibilang good kalau hasil kalinya itu hasil dari perkalian bilangan prima. Dimana contohnya 1 2 3 4. Di sini tuh 2 3 1 2 3 1 3. Itu tuh disebut bagus karena mereka semua itu udah bilangan prima, dan juga hasil perkalian mereka ya 6 sih, 2 3 kayak yang berbeda ya kan. Distinct prime numbers of one or more distinct prime number. Iya gak paham sorry. Jadi ini di sini katanya subset of nums itu dibilang bagus jika hasil perkaliannya itu hasil kali dari satu atau lebih distinct prime number. Jadi bisa 2 3 kayak gini. Kayak mana tadi? Kan kayak kalau 1 kali 2 1 kali 3 sama aja kayak harga, kayak si distinctnya itu. Jadi yang berbeda di sini sebenarnya mereka semua distinct sih, bebas ya, kayak jadi bisa dibawa semua nih, kayak satunya bisa dibawa. Nah terus ntar calm down, I need to explain this slowly. ulang jelasin dari ulang pelan-pelan. Jadi gini, dikasih array integer namanya nums. Nums ini disebut bagus jika hasil kalinya itu hasil dari perkalian bilangan prima, bisa 1 atau lebih. Dimana contohnya nums ini isinya tuh 1 2 3 4. Nah, di sini tuh nyebut kalau 2 3 1 2 3 1 3 disebut bagus subset karena itu adalah hasil perkalian dari 2 3 2 3 dan 3, dimana mereka 2 3 2 3 dan 3 itu bilangan prima. Begitu. Dan di mana 1 4 dan 4 itu bukan subset yang bagus karena 4 itu adalah hasil kali dari 2 kali 2, dimana dia tuh bukan bilangan prima. Artinya gitu, 4 ini bukan bilangan prima kan gitu, bisa dihasilkan dari 2 kali 2. Dan return the number of different good subset in nums modulo. Ini mungkin kayak kalau return the number of different good subset in nums modulo ini
ini nggak tahu sih pertanyaan apa kayak challenge atau gimana, tapi ini kayaknya batas gitu. Tidak tahu sih, batasnya biasanya constraints ya. uh, ya udah, maybe we can ignore ya, tapi kayak di sini ada, oke lanjut. Jadi di sini ada subset of nouns. A subset of noun is any array. A subset of noun itu array apapun yang bisa didapatkan dari menghapus beberapa atau enggak usah sama sekali atau semuanya elemen di dalam nouns. Jadi tuh subset of noun ini dapat didapatkan dari menghapus beberapa elemen di dalam nouns. Jadi kayak 1 2 3 4, ya tadi kan kayak 1 2 3 4, 2 3 1 2 3 nya aja yang ke bawah, karena 4-nya ini tuh nggak bagus, karena 4-nya ini bukan bilangan prima gitu. Two subset are different if and only if the chosen indicate to delete are different. Dua subset yang berbeda hanya jika dan hanya yang dipilih itu berbeda. Intinya two subset are different if and only if the chosen indicate to delete are different. Dua subset tuh dianggap berbeda jika yang di delete itu berbeda. Tapi pasti kalau yang di delete itu berbeda, pasti hasilnya berbeda juga sih. Kayak, maksudnya kocak, harus menjelaskan sesuatu yang memang jelas begitu apa adanya gitu. Kayak 1 2 3 4 nih, kalau 4-nya dihapus, kayak misalkan tadi kan contohnya 2 ya, enggak 2 sih, maksudnya different, karena di sini two subset. Nah ya, two subset are different if and only if the chosen indicate to delete are different. Two subset are different jadi tuh subset nih kayak gini nih, misalkan ini tuh dianggap ini, dia sama ini dianggap beda jika indikasi yang dihapus itu berbeda. Itu sudah pasti. Kalau yang dihapus itu 3, pasti ini gini, 1 2 kan oke, 1 2 3 4 ya, ini 1 2 anggap aja 1 2 3 nih, anggap ya nggak ada 4 ya, 1 2 3, terus yang dihapus 3, ya pasti 1 2 3 sama 1 2 ini beda. Ini sudah pasti sih, kalau yang dihapus itu pasti kudu beda. Tapi jika ada rules, pasti di situ ada kejadian apa orang sempat berpikir kalau bikin yang di delete itu yang sama aja kali ya, bakal jadi ngelooping dong kalau kayak gitu. Try and catch ya mungkin, buat error. Tapi ya jadi oke, saya menjelaskan example 1 lagi, dimana ada nouns array 1 2 3 4, sama ya kayak yang di sini, dan sama juga outputnya tuh 6. Nggak tahu ya ini returnnya paling gede atau gimana, nggak juga sih output. Oh ini jenisnya jumlahnya 1 2 3 4 5 6 tuh 2 3 4 5, astaga. Iya itu, return the number of different good subset in nums. Return kembalikan berapa jumlah good subset yang bisa didapatkan dari nums, which is 6, bukannya 2 kali 3 jadi 6, karena ini ada 6 biji subsetnya. Anjir, kocak, baru sorry guys ya, baru ya gitu. Jadi di sini dia tuh karena dia returnnya mendapatkan number of subset sebanyak-banyaknya, ya harus beda, nggak boleh kayak sama. Kalau misalkan tidak dibedakan bisa sampai infinity, makanya kudu dibedakannya juga. Pasti ini udah pasti sih hal yang, tapi mungkin emang dijelaskan dengan agak cara yang beribet sih kayak begini. Oke lanjut,
Lanjut lagi ke sampel 1. 1, 2, 3, 4. Explanationnya 1, 2, dimulai dari depan. 1, 2. Subset itu pasti kayak 2. Gak juga sih. Subset itu ya ini ternyata ya nggak harus 1, nggak harus 2, bisa 1 juga. Saya baru tahu. Nah, tapi ya itu kayak suka-suka dia sih, kan bisa aja kan indeksnya cuma 1 gitu. Arraynya tuh indeksnya cuma 1 bisa juga. Oh ya, baru inget, sorry ya guys ya, agak blunder sepertinya. Jadi gini, 1, 2, jadi subset yang bagus yang didapat itu ada 6, dimana isinya tuh dimulai dari depan. 1, 2, dimana hasilnya tuh 2, karena ya 2 sendiri tuh udah bilangan prima. Okay? Karena 1 kali 2 juga 2 dimana itu udah bilangan prima gitu. Terus 1, 2, 3, which is the product of distinct prime and 2 and 3. Jadi 1, 2, 3 tuh hasilnya 6, dimana itu tuh hasil dari perkalian 2 kali 3. Sebenarnya dikali 1 juga nggak ngaruh sih, jadi 1, 2, 3, 1 dikali 2, 2 dikali 3, 6 gitu. Mau ditukar-tukar juga sama 1 sih, jadi nggak ada bedanya. Terus 1 dikali 3, produknya tuh 3, dimana 3 itu sudah bilangan prima. Aku kurang tahu ya 1 itu bilangan prima apa enggak, tapi kayak dimulai dari 2, 3, 4 2, 3 sekian gitu. Nah terus jadi 1, 3 itu termasuk subset yang bagus karena 3 itu bilangan prima juga. Terus 2 sendiri tanpa 1 ya, 2 sendiri yang karena 2 itu bilangan prima juga. Nah terus 2, 3 dimana hasil kalinya itu 6, dimana hasil kali 2 dan 2 dan 3 itu 6, dan 3 dan subset 3 dimana 3 itu juga bilangan prima. Sama dengan example nomor 2 dimana 6 nya itu 4, 2, 3, 15 nya agak beda nih. The good subsetnya tuh ada 5, dimana dimulai dari 2 karena 4 itu bukan bilangan prima. 2 itu distinct prime, udah bilangan prima. Terus 2 sama 3, dimana 2 kali 3 itu hasilnya 6, jadi produknya itu sih 6 gitu. Terus di sini 2 dan 15. Ini kayaknya 5 deh, aku yakin ini typo. Soalnya kalau 15 itu kan hasil kali 3 kali 5, dan dia itu bukan bilangan prima, dimana 15 itu bukan bilangan prima. Jadi nah ini juga di sini bilang which is the product of distinct prime 2, 3, and 5. Coba bentar deh. 2 kali 3 6, 6 kali 5 30. Benar sih. Kok 15? Wait, di bawahnya 15 itu produk dari 15, which is the product of distinct prime 3 and 5. 3 and 5. Where the hell is 5? There is no bentar. Astagfirullah. Oh, wait. Yang 2 ini agak unik soalnya kalau ini kan easy, contohnya suka gini ya, contohnya gampang, ininya tuh sulit. Kayaknya lagi blunder sih, jadi agak bagus. Ini bener deh kayak 15. Oh, jadi kalau hasil produk yang masuk juga di dalam subset itu nggak apa-apa sih sepertinya ya. Soalnya di sini gimana 2 kali 3, bentar. Oke, jadi tuh yang dicari subsetnya dulu atau bilangan primanya dulu.
dua-duanya sih barengan. Intinya di sini dia dapat 15. Mungkin gampangnya gini sih, karena 3 kali 5, tapi di sini gak ada 5. Oh, intinya berapapun yang bilangan prima kah? Tapi kalau kayak gitu 4 masuk dong harusnya, tapi nggak ada 2 kan. Oh, 2 itu nggak bisa diulang 2 kali, 2 kali 2. Berarti sesuatu yang sifatnya kayak akar hasil dari hasil dari pangkat kayaknya nggak bisa. Karena di sini ini ya, two subset are different if and only the chosen indicate to delete are different. Gitu. Udah berapa menit ini ayo jelasin. 25 menit. Wow, hard sih, apalagi lagi blunder malam-malam begini. Kayaknya kenapa 4 itu nggak masuk, karena itu dari bilangan yang sama, hasil perkalian bilangan prima yang sama. Sedangkan sepertinya di sini ya, diulangin lagi nih, sepertinya two subset are different if and only the chosen indicate to delete are different. To delete are different sih dikirain subset. Two subset are different if and only the chosen indicate to delete are different. Dikirain ya hasil yang dikurangin tuh beda gitu, maksudnya yang dikurangin ya beda gitu. Kalau 1, 2, 3, 4 yang dikurangin 2, kalau jadi 2 itu berarti yang dikurangin 3 sama 4. Berarti 1, 2, 3 itu yang dikurangin cuma 4, kan jelas beda yang dihapus. Yang jadi kayak 1, 2, 3, 4, kalau 1, 2 berarti kan yang dihapus 3, 4. Sedangkan 1, 2, 3 yang dihapus berarti 4. Berarti ini 2 ya udah beda karena hal yang dihapus aja berbeda gitu. Tadi mikirnya kayak gitu sih. Tapi oh iya, ini baca lagi, tinggal lupa lagi. Ini tuh bisa dibilang bagus jika hasil perkalian dari sorry ya guys ya, ada iklan berisik. Jadi gini, subset ini dibilang bagus jika hasil kali dari bilangan prima yang berbeda, distinct. Oh ya. Oke. Jadi ini 15 bener kayaknya, 15. Jadi kayak 4, 2, 3, 15. 15 itu 3 kali 5. Di mana 3 dan 3 itu distinct, 3 itu bilangan prima, 5 itu bilangan prima. Tidak bisa dihasilkan dari manapun kan 3 dan 5. Nah, 3 kali 5 itu hasil kalinya tuh 15. 15 sendiri, 15 tuh sendiri ya ada di sini kebetulan. Jadi 15 di dalam subset sendiri itu juga bisa gitu. Nah, yang ini gimana ntar? Kalau yang ini karena dia mau menghasilkan 30, jadi gini, 2 dikali 3 itu 6, 6 dikali 5 itu 30. Untuk menghasilkan 30 di sini tuh ada 2 dan 15. Jadi masuklah mereka jadi subset untuk menghasilkan 30, di mana 2, 3 dan 5 itu mereka tuh masing-masing bilangan prima. Masuk akal sih, cuman agak harus mikir banget untuk yang gini soal itu. Terus 3, karena 3 itu emang udah bilangan prima. Wow, ya bener sih. Untuk menghasilkan 6 dari bilangan prima 2 dan 3. Oke. Terus untuk menghasilkan 30, sedangkan jadi 2, 3, 5. Kalau misalkan di sini ada 2, 3, 5, langsung aja tulis 2, 3, 5. Tapi karena di sini adanya enggak ada 5 dan adanya 15, jadi kayak mau dapetin 2, bukan mau dapetin, jadi bilangan prima dan di sini tuh bisa dicari gitu caranya untuk mendapat. Aduh, udah mulai belibet jelasinnya. Jadi gini, 2, 3 sama 5 itu kan bilangan prima, dan kebetulan mereka kalau dikalikan itu 30, di mana hasil 30 itu bisa didapatkan dari 15 dan 2. Jadi kayak kalau dipikir-pikir, kalau misalkan ditanya gitu, kayak misalkan lagi ngejelasin di papan tulis kayak gini, namanya tuh begini,
Kalau misalkan yang kayak gini itu gampang dipikir lah ya, kayak kepikiran pasti gitu. Yang ini mungkin kepikiran sedikit, tapi yang ini kan kayak kayak pasti gurunya nanya kayak ada lagi nggak gitu, gimana caranya biar dapet apa ada lagi subsetnya gitu ya. Ini tuh yang sedikit kudu agak mikir. Jadi misalnya gitu, karena kan yang jelas kan apa, yang lain itu kan menuliskan sesuatu yang ada di dalam integer array nums, sedangkan ini 30 30 tuh ya, walaupun ini agak bisa kepikiran sih karena ini tuh di bilangan prima di awal gitu, dan angkanya masih bisa diraih dari angka-angka ini gitu. Emang ini doang ya mungkin bisa dapetin 60 gitu gak tahu deh, tapi kan 4 nggak bisa dikali karena 4 itu kan subset ya. Jadi intinya 2 dikali 3 itu 6, dikali 5 itu 30, dan di sini tuh 30 bisa didapatkan dari elemen di dalam array ini, dimana itu dari 2 dan 15. 2 dan 15 itu hasilnya 30, dimana itu juga jadi gini 2 dikali 15 itu 30, dimana tuh juga hasil dari 2 dikali 3 dan 15 2 dikali 3 dan 5. Jadi kayak gimana ya, jadi kayak subset itu sama dengan hasil sama dengan bilangan prima. Jadi kayak subsetnya itu bebas kayak titik-titik, terus hasilnya awalnya juga titik-titik, terus bilangan primanya tau lah yang kecil-kecil dulu, mau dari 2, 3, 5, bla bla 7 gitu. Terus kepikiran kayak misalkan gini, kayak di sini subsetnya itu kan udah ada 4, 3, 15 kan ya. Kepikiran mungkin ngambil dari bilangan prima yang paling kecil, yang bisa diambil dulu yang kecil-kecil, kayak 2 dikali 3 2 dikali 3 itu udah di sini 6, terus coba kali lagi ya dikali 5 gitu. Tahu-taunya 2 dikali 3 6, 6 dikali 5 30. Di sini kalau mencari 30 tuh ada jawabannya, karena di sini ada 2 dan ada juga 15, dimana tuh mereka mempunyai hasil yang 2 dikali 15 itu 30, 2 kali 3 dan 5, 2 dikali 3 dikali 5 tuh juga 30 gitu. Apa mau coba lagi? Jadi di sini mungkin bilangan primanya 2 dikali 7 2 dikali 3 dikali 5 dikali 7, kayaknya udah nggak bisa deh karena kegedean angkanya. Dan kenapa pakai kalkulator, kelihatan banget parah. Oke, hitung. Jadi gini, 2 dikali 3 tuh 6, 6 dikali 5 tuh 30, 30 dikali 7 udah 180. Dan itu nggak mungkin karena nggak bisa didapetin dari mau 15 dikali 3 juga tetap nggak dapet. Jadi makanya mereka berhenti di 3. Makanya tuh di sini tuh berhenti di 2 kali 3 kali 5, karena sama 7 ini udah nggak dapet lagi dari elemen-elemennya di dalam 6 ini gitu. Tapi kalau sampai 5 masih bisa dapet gitu. Wow, sangat ya lumayan. Sekarang ke constraint. Kalau misalkan mau ngerjain codingan segala macam, kayak bikin otomasi gitu tapi mikir manual gitu ya, itu tolong dibuatin dimana panjang nums itu lebih dari 1, kurang dari 10 pangkat 5, dan dimana isi numsnya itu lebih dari 1 dan kurang dari 30. Ini panjangnya nums ini, setahu aku ya, sama ini isinya gitu, isi dari numsnya ini tuh, ini kan 6 length ya, 6 length itu kan panjangnya, misalkan 1, 2, 3, 4, nums yang lain itu berarti ini 4, sedangkan nums i ini isinya si 4 ini, si 2 ini, jadi tuh
nggak boleh lebih dari 30. Jadi isinya itu maksimal 30, sama dengan ya, pakai sama dengan maksimal tuh 30. Jadi misalkan 4 2 3 30 gitu. Kalau mau bikin itu isinya jadi lebih bervariasi, tapi dibatasin dengan 30 gitu. Sekian, terima kasih, semoga kalian mengerti walaupun saya hanya berbicara sendiri sih. Oke, good night. Karena ini udah sampai jam 22:57. Tadi kita mulai jam 22:22, sekitar 35 menit. Wow. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim.